secara metafisik ada di sekitar kita. Ada orang punya kemampuan untuk melihat, ada yang tidak. Ketika roh kita lapar, roh yang lapar itu akan muncul kebencian, iri hati, cemburu, buta. Itu roh lapar. Dia mesti diberi makan. Makanan roh itu apa ya? Ikan isi. Doa-doa pribadi. Dia mesti diberi makan. Kalau dia lapar, akan mudah tersinggung, mudah marah, iri hati. Namun tidak ada alasan lain. Makan pergilah doa. Akan aman. Lalu sampai pada tingkat yang paling jauh, rohnya lepas. Dia mencari makan dengan caranya. Dia melepaskan tubuh karena orang ini tidak memperhatikan makanan saya keluar. Pada saat itu masuk roh yang lain. Lalu kita kenal dengan itu. Wah, ini kerasukan. Iya. Pada saat itu yang bicara bukan kita lagi, karena sudah kita. Jadi roh, kata-kata dan diri kita tidak bisa terpisahkan. Itu mungkin gambaran tentang alat yang tunggal. Saya takut penjelasan ini saya tak membingungkan ya. Para saudara-saudari terkasih, ajaran tentang alat yang tunggal itu ajaran yang terus dipertanyakan, terutama untuk orang-orang di luar kekristenan. Tapi mungkin baik kita tidak menjawab apa yang tidak kita ketahui secara baik, karena dia akan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Lalu kita lihat pokok yang berikut. Manusia model ragu Allah sebagai pesan Advent dari Bapak Uskup kita. Lalu keluarga adalah sarana memahami Allah. Bagaimana keluarga sebagai sarana atau jalan pulang bertemu Allah? Iya, anak harus percaya bahwa benar ada Tuhan. Bagaimana Tuhan ini bisa ada? Lihat di Bapak saya. Ketika saya melihat Bapak saya harus sadar bahwa benar saya percaya pada Tuhan. Karena Bapak saya percaya pada Tuhan dan Dia adalah Tuhan di dalam rumah ini, Raja di dalam rumah. Pernah satu kali ada teman saya marah dengan marah, dia kejar kepala kantor dari bapaknya. Mengapa? Kepala kantor itu datang, dapat ketuk rumah, dia teriak. Karena ini bapak dari teman saya itu orang yang biasa nyambung kantor itu. Lalu dia teriak, Lipus, namanya Lipus. Lipus, di mana? Masuk ke rumah Pak Lipus yang anaknya itu temanku. Anaknya dengan panah dikejar kepala kantor. Apa kata-katanya di pintu rumah? Di kantor bapak saya itu pesuruh, di rumah dia raja. Kalau datang pun bapak saya di sini. Benar juga anak ini. Karena bapak kita adalah raja kita, paling agung di rumah kita, istana kita. Kapan lagi siapa yang akan menghormati bapak kita? Dia gambaran Allah yang paling nyata. Tidak usah cari jauh-jauh. Hormat bapak kita sedang mengabdi pada Allah yang bisa dilihat. Juga pada ibu, sehingga pemazmur mengatakan kalau mau panjang umur, hormat ibu. Kalau mau murah rezeki, hormat bapak. Kalau kita tambahkan selanjutnya, kalau mau celaka jangan hormat dua-duanya. Kalau kita tambah ya, ini mazmur tidak tulis begitu, saya tambah saja. Jadi keluarga benar-benar rasa itu sarana di mana kita memahami Allah. Jalan pertama, tangga pertama, agar kita memahami, menerima bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Keutuhan rumah tangga bukan sekedar merupakan ungkapan janji kesetiaan suami istri. Kesetiaan itu merupakan ungkapan keagungan nilai dan martabat manusia. Kan anak-anak pasti bergetar lihat betapa orang tuanya meskipun bertengkar, mereka tetap setia. Kan di sini rasanya. Mereka memang bertengkar, mereka tetap setia. Mereka memang bertengkar, tapi kan bertengkar untuk kami ini yang disebut anak. Yang kadang minta aneh-aneh kan. Orang tua susah, dibantu dia minta, harus beri. Itu kan yang terjadi. Pada manusia modern yang hidupnya cenderung mementingkan diri sendiri, tidak akan mustahil bahwa dirinya akan kehilangan iman akan Allah. Allah tidak akan dihadirkan dalam dirinya. Jika Allah tidak hadir dalam dirinya, manusia tidak akan bisa mengontrol atau menahan dirinya untuk melakukan apapun
yang jahat, yang bertentangan dengan Allah untuk kepentingan dirinya. Orang sering mengatakan begini, manusia itu idealis ketika dia ngomong tentang orang lain, idealis. Tapi ketika dia berbicara tentang dirinya, dia akan sangat praktis. Contoh, saya pergi ke rumah sakit, antri banyak orang, tapi karena saya di situ duluan, ini kan praktis. Tapi Romo jelaskan sini, kita harus menghormati orang. Kalau antri kita harus antri. Tapi kenyataannya waktu dia belum, dia menjadi praktis. Jadi cepat saya nilai. Para saudara-saudari, lalu poin lain, Bapak Uskup mengatakan bahwa dunia gelap tanpa keluarga. Ini tantangan gereja terbesar. Tantangan gereja terbesar saat ini yang sudah masuk ke Indonesia. Kita tidak tahu sampai ke wilayah mana, sampai batas wilayah mana, tapi semua orang cemas. Karena tantangan terbesar kita berhubungan dengan keluarga itu adalah sekarang banyak pasangan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Orang bingung. Sehingga benar bahwa refleksi Bapak Uskup itu dunia gelap tanpa keluarga. Saya dihabiskan sekitar 3 tahun, ada peristiwa yang terjadi di Flores, cuma di kampung. Ada OMK laki ke rumah temannya laki, tidak mau pulang, disuruh bapaknya pulang. Tidak, kami dulu sudah ganti sini semua, saya tidak akan pulang. Laki semua. Tapi itu tantangan gereja terbesar sampai saat ini. Paulus didesak. Beberapa negara sudah menerima perkawinan resmi sipil, bahkan agama-agama tertentu menerima. Kita berdoa bersama supaya gerak roh ini tidak mengganggu secara keseluruhan. Menyongsong Natal berarti merayakan kehidupan. Nah, ini mesti kita lihat hal yang paling praktis yang terjadi di antara kita. Masih dari ajaran gereja, orang cemas, orang takut. Gereja juga tetap memegang prinsipnya bahwa aborsi tidak boleh terjadi dengan cara apapun dan alasan apapun, karena itu kehidupan. Kita berpikir sederhana saja Bapak Ibu. Coba kita pergi di patung-patung di gua. Patung-patung di gua di sini siapa yang berbilang? Siapa yang mau bilang? Pasangan-pasangan menangis, Tuhan beri kami anak. Masa ada sebagian yang Tuhan lalu menguburkan dan tidak adil kita. Ribuan pasang di dunia ini menantikan buah hati, bahkan bisa mempertanyakan kehadiran Allah dalam pernikahan mereka. Tetapi ada sebagian banyak orang kemudian mengakhiri kehidupan itu. Ibu bapak saudara-saudari terkasih, saya pikir catatan Bapak Uskup untuk pesan kita di akhir kali ini sangat mendalam, membuka kita semua. Apakah kapasitas sebagai imam, suster, buder, umat kita semua memang diberikan catatan. Hemat saya refleksi yang padat sekali dari Bapak Uskup. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.